Lah suara perempuan nangis ini masih terdengar. Semakin dekat. Kan semakin keras kan. Jadi dia tahu bahwa perempuan ini kayaknya semakin dekat ke arah mendekati tenda gitu loh. Semakin dekat, semakin dia itu ada di belakang tenda, nangis gitu loh. Nah, dia kan semakin gemetaran semua kan. Sambil ngintip teman-temannya itu kok nggak ada yang dengar gitu kan. Begitu pas di belakang tenda, kita tahu kalau tenda ini cuma dibatasi seperti bahan kain gitu kan. Pas di belakang tenda ini ternyata perempuan ini nggak malah nangis tapi malah ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kembara Sunyi dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan kami Kembara Sunyi, dimana kita akan berbagi kisah pengalaman mistis. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis yang terjadi di Gunung Argopuro, Jawa Timur. Kisah ini dikirimkan oleh Sobat Kembara Sunyi di email kembarasunyi2020@gmail.com oleh Sobat Septanti di Malang. Kisah ini bercerita tentang ketika dia berkuliah di Malang dan akan melakukan pendakian di Gunung Argopuro, Jawa Timur. Untuk kisah selanjutnya seperti apa, saya sekedar mengingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe, like, komen, dan share bila kisah kami memberikan pesan untuk Anda semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya di Kembara Sunyi. Ini ada email yang masuk dari Sobat Kembara Sunyi yang bernama Septanti. Dia mau menceritakan tentang pengalaman dia waktu mau naik ke Gunung Argopuro bersama teman-temannya. Nah, kita tahu bahwa Gunung Argopuro itu ada di Jawa Timur, tepatnya ada dua jalur memang. Bisa melalui jalur Bremi atau jalur Baderan. Kalau kita mau ke jalur Bremi, itu ada di Probolinggo, daerah Probolinggo. Kalau di Baderan itu ada di jalur Situbondo, dekat-dekat Besuki situ. Memang Gunung Argopuro ini memang terkenal jalur yang paling panjang. Jalurnya itu kira-kira sampai 40 km. Jadi biasanya teman-teman pendaki yang mau mendaki ke Gunung Argopuro itu biasanya mereka akan lintas jalur. Jadi kalau mereka berangkat dari Bremi, dia akan turun ke jalur Baderan. Jadi banyak spot-spot yang menarik di situ. Salah satunya adalah Danau Taman Hidup itu. Kita tahu bahwa Danau Taman Hidup itu danau yang ada di Gunung Argopuro yang memberi kesan yang sama seperti kalau di Semeru itu ada Ranukumbolo itu. Sama, sisi keindahan dan sisi magisnya itu hampir sama kalau disejajarkan. Nah, cuman perbedaannya kalau di Gunung Argopuro itu memang jalurnya memang trek terpanjang. Treknya itu panjang sekali. Jadi kalau biasanya kita di Gunung Semeru atau Arjuna itu kita cuma naik dan turun kaki. Tapi kalau di Argopuro itu biasanya mereka ya itu tadi, lintas itu tadi 40 km. Dan memang di sana masih terkenal binatang-binatang yang liar seperti kijang, babi hutan, rusa, dan lain-lain, termasuk merak itu. Oke, jadi si Septanti ini awalnya di tahun 2015 itu dia diajak oleh temannya. Temannya ini namanya Aldion. Dia bilang ke Septanti, yuk aku pengen naik Gunung Argopuro. Dia ngajak si Septanti ini. Tapi karena si Septanti ini tahu bahwa bulan Oktober tahun 2015 itu Argopuro sempat kebakaran kan,
Jadi waktu itu memang banyak gunung yang lagi kebakaran karena musim kemarau yang tinggi-tingginya. Di Lawu kan juga kebakaran di tahun yang sama itu. Jadi dia agak ragu untuk diajak berangkat, itu sebenarnya dia sudah ada keraguan dari awal. Terus akhirnya si Septanti ini diskusi sama pacarnya. Dia bilang kalau Mas, aku diajak si Aldion mau naik gunung. Sama siapa aja? Sama pacarnya, sama adiknya juga gitu. Pokoknya dari Malang itu mereka berangkat 5 orang gitu. Nah si pacarnya bilang gini, cobalah izin ke bapak aja dulu, izin ke bapakmu, siapa tahu nanti kalau memang diizinkan ya sudah berangkat aja, enggak apa-apa. Singkat cerita si Septanti izin ke bapaknya. Dia lewat WA itu, dia bilang, Pak, boleh enggak saya mau naik ke Argopuro gitu. Nah bapaknya jawab, loh bukannya habis kebakaran itu, kok kamu naik, apa memang nggak resiko, wis mending nggak usah. Bapaknya ngasih jawaban seperti itu. Akhirnya dia semakin ragu, waduh kalau nggak berangkat ini ya juga eman kepingin ke Argopuro, apalagi ini teman koncoplek lah istilahnya gitu lah, yang ngajak ini koncoplek gitu loh. Jadi dia benar-benar dalam situasi keraguan. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba si Septanti ini buka websitenya Argopuro gitu. Dia coba iseng-iseng lihat Argopuro ini gunungnya seperti apa, terus jalurnya lewat mana aja gitu. Benar-benar dia memang baru meraba-raba untuk mau naik ke Gunung Argopuro. Jadi ketika dia buka website itu, nggak tahu kenapa dia itu tiba-tiba ngisi di kolom komentar itu, aku 2 hari lagi ke sana loh, dia ngisi gitu. Nah kebetulan komentarnya dia ini direspon sama ada pendaki dari Bali, dari Surabaya, dari Jakarta itu ngerespon, loh kita juga bareng gimana gitu. Maksudnya bareng satu kelompok gitu loh. Jadi akhirnya ketika dia komen seperti itu, dia agak seneng dong. Karena waduh dapat teman lagi Rek gitu. Dapat teman, akhirnya coba dia izin kedua kalinya ke bapaknya. Pak, aku pengen naik ke Argopuro Pak. Ini aku banyak teman yang ikut gitu loh. Nggak hanya teman-teman dari Malang, tapi ada dari Bali, Surabaya, sama Jakarta. Ya wes sakarepmu, bapaknya bilang seperti itu jawabannya. Nah, dia berpikir, mumpung bapaknya ngasih izin, nah dia nggak mau izin ke ibunya, karena kalau dia izin ke ibunya otomatis nggak boleh. Akhirnya dia cuman berbekal izin dari bapaknya, dia mulai mempersiapkan untuk berangkat ke Argopuro itu. Jadi H-1 itu dia mulai belanja-belanja keperluan dan lain-lain itu. Akhirnya kelompoknya berangkat dari Malang. Di hari H itu jam 8 malam itu mereka berangkat menuju ke Probolinggo. Sampainya di Probolinggo di terminal itu karena janjian dengan teman-teman dari Bali, dari Surabaya, dan dari Jakarta. Akhirnya mereka stay di situ. Jadi nyampe di terminal Probolinggo sekitar jam 11 malam. Mereka tidur di dekat-dekat warung-warung yang kosong itu. Mereka tidur di situ, gelar tikar gitu, tidur di situ. Pagi harinya baru ketemu teman-teman dari Bali, dari Surabaya, dari Jakarta, ngumpul di terminal Probolinggo itu. Akhirnya mereka berangkat dari terminal Probolinggo bareng-bareng. Jadi dari Bali ada 7 orang, terus dari Surabaya ada 3 orang, dari Jakarta ada 1 orang, dan grupnya si Septanti dari Malang ini ada 5 orang. Berangkatlah mereka menuju ke Bremi. Mereka ngambil jalur Bremi di Probolinggo. Dari terminal Probolinggo itu mereka harus naik bis kecil gitu, yang operasinya dari Probolinggo ke Bremi itu cuma 2 kali sehari memang. Bis kecil gitu. Dia naik ke sana, seret. Begitu nyampe di lokasi di Bremi itu, karena memang nggak ada pos perizinan ya. Kalau kita mau naik ke Argopuro lewat Bremi itu memang harus izin ke kantor polisi, atau ada di kayak pos perizinan tapi rumah warga yang memang menyediakan tiket juga. Tapi kali itu mereka milih ke kantor polisi. Ada pos polisi di situ, mereka izin untuk melakukan pendakian. Oke, setelah ngurus perizinan mereka makan siang. Jadi rame-rame makan siang. Dari beberapa orang ini mereka pesan makan ayam goreng. Nah beberapa diantaranya pesan ayam bumbu Bali gitu. Jadi menunya itu 2 itu rame-rame gitu makan itu. Nah kebetulan si Septanti ini
dia pesen ayam Bali, ayam bumbu Bali. Ketika dia makan, itu ada keanehan di situ. Jadi di tengah-tengah dia makan itu, hampir separuh mau habis itu, dia ngerasa ada yang terselip di sini gitu loh. Apa kok dirasakan nggak enak? Begitu dikeluarin itu ternyata ada ulat belatung yang dimakan. Nah, sontak dia kan kaget kan. Terus nasi itu diudek-udek ini, ternyata banyak ulat belatung di situ. Dia lari ke toilet sambil muntah-muntah lah. Temennya sih sama cewek ini nyamperin, kamu kenapa? Sambil muntah-muntah dipijet kan lehernya. Wah, makanan gua ada ulat belatung, tolong lihatan, tolong lihatan. Udah muntah. Jadi dia tuh muntah terus bingung mau ngapain gitu. Jadi teman-temannya mijetin yang cewek-cewek itu. Nah begitu salah satu temennya ini ngecek makanannya, ini tidak ada sama sekali ulat belatung, satu pun tidak ada. Karena logikanya apa? Yang pesen masakan bumbu ayam bumbu Bali ini kan nggak hanya si Septanti, tapi beberapa orang juga pesen menu yang sama. Jadi memang yang merasakan ada ulat belatung cuman si Septanti ini. Nah, ketika setelah muntah itu dia cek lagi makanannya, ternyata iya nggak ada. Tapi akhirnya dia kan nggak mau makan kan, udah selesai makannya. Terus awalnya dia kepikiran tapi dipikir positif, ya udahlah, mungkin halusinasiku, aku capek atau gimana yang semalam tidur di terminal itu kan. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Selepas duhur sekitar jam 12:30 siang itu mereka mulai jalan untuk masuk ke hutan Argopuro itu tadi. Jadi dari warung makan itu mereka melewati hutan-hutan, kebun-kebun warga. Di situ ditanami tanaman kopi, jagung gitu kanan kiri gitu. Masih belum rapat lah hutannya. Lalu masuk di sebuah gapura bertuliskan selamat datang di Taman Hidup itu. Kalau kita lewat Bremi itu, melewati situ, masuk semakin padat hutannya, baru mereka ketemu di hutan damar. Jadi, hutan damar ini pohon damar yang pohon besar-besar yang kalau pohonnya disobek itu dia keluar getah itu. Nah itu di situ ada pohon damar. Jadi namanya hutan damar karena banyak pohon-pohon damar di situ dan tinggi-tinggi, matahari jarang masuk. Nah, sampai di situ mereka ambil jalur kanan kan, masuk situ, jalan rame-rame. Awalnya nggak ada apa-apa, senang-senang semua, menuju ke Taman Hidup. Nah, menuju ke Danau Taman Hidup kan. Di tengah perjalanan itu, setelah melewati hutan damar yang tinggi-tinggi dan besar-besar itu, mereka mulai masuk di hutan-hutan yang lebat. Kita tahu bahwa di Argopuro itu memang vegetasinya rapat-rapat hutan itu. Kita akan menemui jalan-jalan setapak yang naik turun, gundukan-gundukan dan setapak kanan kiri itu hutan-hutan yang lebat, dan seringkali memang terdengar ada suara babi hutan. Kadang itu ada jejak kaki rusa, kadang juga macan juga di situ karena memang masih banyak hewan-hewan liar di situ. Jadi setelah mereka melewati hutan damar ini tadi, hujan mulai turun. Mereka mulai pakai jas hujan. Jadi perjalanan itu melewati hutan itu tadi menuju ke Taman Hidup itu, baru mereka sampai di Taman Hidup, Danau Taman Hidup itu sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore ketika hujan sudah mulai reda, mereka nyampe di Taman Hidup. Jadi di Argopuro itu memang terkenal ya Danau Taman Hidup itu. Jadi sebuah danau yang cantik gitu kan. Memang sejarahnya, mitosnya dulu itu, kalau kita membaca sejarah itu memang dulu di situ di Argopuro itu sendiri ada sebuah legenda yang Dewi Rengganis yang hilang bersama dayang-dayangnya di situ kan. Jadi di masa-masa kerajaan itu memang seperti itu. Dan mitosnya ketika kalau dia terusik gitu, dia itu sering menyesatkan pendaki gitu loh. Nah, jadi di Taman Hidup itu juga ada sebuah kepercayaan ketika kalau mereka sudah sampai di Taman Hidup, Danau Taman Hidup itu, dan kalau mereka membuat keributan atau misalnya berteriak, maka kabut ini akan datang. Kabut ini tebal akan datang. Dan itu sampai hari ini masih terjadi. Nah, kala itu begitu mereka sampai, mereka masak-masak mie, persiapan. Beberapa cewek-cewek ini, ada beberapa cewek kan di situ di rombongan itu,
ini memutuskan untuk mandi gitu loh, mandi di danau Taman Hidup itu. Memang tidak ada larangan resmi seperti di Ranokumbolo kalau di Semeru dilarang mandi dan lain-lain ya. Mereka mandi di danau Taman Hidup itu, yang terutama yang cewek-cewek gitu. Setelah mandi mereka baru berkemas-kemas, masak-masak dan lain-lain sampai menjelang malam. Malam harinya mereka tertidur sekitar jam 9, jam 10. Tapi keanehan mulai terjadi ketika ada beberapa orang itu yang mendengar suara seperti sebuah gamelan, tapi bukan gamelan, lebih tepatnya itu sebuah pertunjukan wayang gitu loh. Pertunjukan wayang yang kalau gamelan kan cuma deng-deng, tapi ini kayak dengar sebuah pertunjukan wayang yang digelar besar gitu, tapi samar-samar. Tapi mereka masih dengar gitu loh, suara dalang yang bumi konyang kanjeng bam, prismo, lalu sampai dengar, tapi suaranya samar-samar dengan suara sinden, suara yang dang 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 dang, kayak perang gitu. Prismo jadi dengar samar-samar, tapi beberapa memang ada yang takut, tapi ada yang nggak takut, ada yang menganggap itu ini ucapan selamat datang untuk kita gitu loh, para pendaki kalau ada pertunjukan wayang gitu. Jadi mereka menikmati sampai menjelang subuh itu suara samar-samar kayak pertunjukan wayang itu terdengar gitu loh. Tapi mereka menikmati, nggak diambil untuk sebuah ketakutan, enggak. Tapi mereka menikmati bahwa mungkin ini sambutan selamat datang untuk kita gitu. Oke, pagi itu di Danau Taman Hidup mereka sempatkan untuk berfoto-foto karena memang cantik banget danaunya kan. Danau itu dibatasi oleh kayak rawa-rawa gitu, rawa-rawa semacam rawa gitu, ada jembatan kecil dan ada bangunan seperti rumah gitu, bagus untuk spot foto memang. Mereka foto-foto di situ. Setelah foto-foto sebentar mereka melanjutkan perjalanan. Jadi perjalanan selanjutnya itu menuju ke pos Cemoro Limo. Gitu. Jadi mereka jalan. Nah, dari Taman Hidup menuju ke pos Cemoro Limo itu mereka harus melewati yang namanya hutan lumut. Jadi hutan lumut itu gini, hutan lumut di Argopuro itu kenapa dinamakan hutan lumut? Karena banyak pohon-pohon yang ukuran-ukuran besar itu ditumbuhi lumut yang banyak sekali gitu loh. Kenapa? Karena matahari tidak tembus di hutan itu gitu loh. Bisa bayangin kan, kita masuk itu hutan yang lebat dengan ditanami lumut-lumut yang tebal gitu, matahari tidak masuk dan kabut yang tebal gitu. Lewat situ itu memang suasananya sunyi gitu. Tapi si Septanti ini begitu masuk di hutan lumut itu, dari arah sebelah kanan itu ada yang bisikin gitu, kayak shh, hey, kayak disapa gitu. Jadi sambil berjalan itu dia kayak ada yang bisikin, shh, kadang-kadang itu hey, kadang gitu. Memang suasananya senyap gitu. Nah, begitu melewati hutan lumut yang agak gelap itu, nggak tembus sinar matahari, terus agak naik kan, agak naik. Nah, ketika naik di kayak ada tanjakan itu kan, kita kan akhirnya melihat suasana hutan lumut tadi kan. Jadi di situ dia itu mendengar kayak suara riuh perkampungan gitu. Ada transaksi, ada orang-orang, ada anak-anak kecil berlarian gitu. Dengar seperti itu, tapi dia diam, dia nggak cerita sama siapa-siapa, tapi dia dengar jelas kalau ini suasananya riuh seperti perkampungan gitu loh. Padahal ketika dia melewati tadi itu suasananya sunyi senyap, cuman ada bisikan-bisikan dan gitu. Akhirnya dia nggak mau cerita, dia simpan sendiri. Mereka lanjutkan perjalanan, sampailah mereka di pos Cemoro Limo. Di pos Cemoro Limo itu kayak dataran nggak terlalu besar gitu, cukup untuk beberapa tenda. Di situ mereka sempatkan untuk ngopi-ngopi, istirahat sejenak, bikin mie dan lain-lain, tapi nggak mendirikan tenda. Jadi setelah itu, setelah istirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju di sebuah tempat kayak dataran juga, yang di situ bisa untuk mendirikan tenda. Dari situ memang jarak ke puncak memang nggak terlalu jauh, tapi mereka memutuskan mendirikan tenda di situ karena hari sudah mulai gelap. Nah, hari itu di situ mereka mendirikan tenda. Malamnya itu sekitar jam 7 malam. Ini ada dua cewek ini yang minta tolong ke cowok di situ.
tolong anterin aku pipis dong gitu, minta kencing gitu. Oke, jadi 3 orang ini kan diantar satu cewek ini, dia mau kencing rencananya. Jadi di luar lingkaran tenda-tenda tadi dia rencana mau kencing. Nah, begitu mau keluar dari lingkaran tenda ini, si cowok bilang gini, udahlah jangan kencing dulu lah. Loh kenapa sih, aku kebelet ini loh. Enggak, ntar rame-rame aja kita. Jadi balik lagi tanpa dia bilang ada apa gitu loh. Cuman dia bilang seperti itu aja. Jadi balik ke tenda sambil nahan kencing itu tadi. Nggak lama, sekitar 1 jam itu akhirnya si cewek-cewek ini kompak untuk kencing bareng gitu. Yuk kita kencing bareng yuk. Akhirnya baru ada yang nganterin cowok lain gitu. Jadi cewek-cewek kencing bersama-sama. Nah, nggak ada kejadian apa-apa sih malam itu. Mulai tidur, paginya mereka mulai nanjak ke puncak. Jadi kita tahu bahwa di Argopuro itu memang ada 3 puncak. Jadi puncak puncak Argopuro, puncak Rengganis, dan puncak Hyang. Ya. Jadi ada itu, dan letaknya memang nggak berjauhan ya, Bun ya. Letaknya nggak berjauhan. Jadi sebelum mereka nyampe ke puncak itu, ketika melihat bebatuan yang mulai menanjak, itu karier mereka taruh di situ. Tas-tas keril itu, barang-barang mereka taruh di satu titik. Harapannya supaya nggak mau membebani gitu. Ketika mereka naik nggak terlalu membebani ketika di puncak. Taruh di situ, akhirnya mereka naik bareng-bareng. Terus alhamdulillah sempat di puncak juga, sempat foto-foto di puncak, 3 puncak itu, sampai yang terakhir di puncak Rengganis itu mereka juga foto-foto. Akhirnya kembali turun ke tempat di mana karier dan barang-barang itu ditaruh di situ. Nah, begitu ditaruh di situ, timbul obrolan lagi. Ini kita lanjutin kemana nih, teman-teman? Kita mau kembali ke Bremi atau kita lanjutin lintas ke Baderan? Akhirnya mereka sepakat, udahlah lanjut ke Baderan aja lah. Gitu. Akhirnya mereka sepakat. Nah, seneng kan ini si Septanti ini seneng karena seneng nambah teman baru gitu kan. Terus perjalanan yang baru, memang mereka ini memang baru pertama kali naik ke Argopuro, apalagi via Bremi. Dan si pacarnya Aldion ini, yang si Ayu ini, memang malah pertama kali dia merasakan naik gunung. Sebelum-sebelumnya nggak pernah naik gunung. Oke lah, dari situ mereka berangkat menuju ke Cikasur. Jadi mereka menuruni kayak lembah gitu kan, lembah-lembah gitu. Terus setelah itu nggak lama mereka ketemu di Cisentor. Nah, sebelum ke Cikasur mereka bermalam di Cisentor gitu loh. Di Cisentor ini memang ada sumber air dan ada satu bangunan, kayak bangunan dari kayu gitu. Ukurannya bentuknya kayak pos kamling tapi agak besar gitu. Itu cukup untuk menampung beberapa orang yang tidur di situ. Nah, karena rombongan mereka ini 15 orang dan mereka ini bawa tenda yang kapasitasnya ini ukuran untuk 8 orang gitu loh. Jadi 5 tenda dipasang di situ semua. Dengan satu tenda itu kapasitas 8 orang. Tapi 3 tenda ini tidak diisi alias dikosongkan karena mereka lebih memilih tidur di rumah kayu itu. Jadi ada kayak rumah, kayak bangunan kayu lah di situ. Biasanya tidur di situ mereka. Nah, malam itu si Septanti itu ketika ngumpul-ngumpul bareng teman-teman ngopi kan di situ sebelum tidur itu ngopi bercanda-bercanda di Cisentor itu, si Septanti ini ngerasa kayak selalu ada yang ngawasin gitu loh. Jadi dia itu ngerasa nggak nyaman. Ya kita tahu lah kalau ada orang yang ngelihat atau ada yang ngawasi itu kan kita selalu nggak nyaman kan gitu. Nah, si Septanti ini ngerasa aku kok kayak ada yang ngawasi gitu, kayak ada yang ngelihat dari sana, ada yang ngelihat dari atas gitu kan. Nah, akhirnya dia bilang ke Ayu ini tadi, salah satu rombongan cewek ini, dia bilang, "Mbak Ayu, aku kok ngerasa ada yang ngawasi ya, kok nggak nyaman gitu aku di sini." Nah, si Ayu bilang, "Udahlah, nggak usah aneh-aneh gitulah. Kita ini di tengah hutan, udah nggak usah ngomong aneh-aneh gitu. Yuk Mbak, kita tidur dulu aja yuk, masuk tenda yuk." Akhirnya, ya wes, aku juga nggak nyaman gitu. Akhirnya mereka masuk tenda. Mereka masuk tenda tapi masih denger teman-teman masih ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gitu. Lama-kelamaan ini mulai masuk satu persatu. Mulai masuk ke, jadi satu tenda yang diisi Septanti ini ada 5 orang. Ada 5 orang di situ, tapi beberapa yang
3 tenda ini kosong, mereka tidur di rumah kayu itu tadi. Jam 11 itu masih dengar suara mereka bercanda-bercanda, mainan senter, nyenter-nyenter tenda itu masih dengar lah. Menjelang jam 1 ini suasana mulai sepi. Jadi mungkin mereka sudah tertidur jam seperti itu, karena sudah nggak ada suara lagi. Si Tanti ini coba untuk berkomunikasi sama temennya, "Hei Rek, kalian sudah tidur lah," gitu. Itu sambil, tapi tidak ada yang menjawab. Jadi berarti udah tidur semua ini. Dilihat jam udah jam 1 dini hari. Nggak lama setelah itu, entah kenapa dia itu dengar suara perempuan yang nangis gitu. Dari arah kejauhan itu dengar perempuan yang nangis gitu. Nah, saat seperti itu, dia ini kebetulan karena dia tahu teman-temannya sudah tidur, akhirnya dia ketakutan sendiri. Yang sleeping bag itu ditarik ke atas sambil dia itu nutup sleeping bag itu sambil ketakutan gitu. Lah, suara perempuan nangis ini masih terdengar. Semakin dekat. Kan semakin keras kan. Jadi dia tahu bahwa perempuan ini kayaknya semakin dekat ke arah mendekati tenda gitu loh. Semakin dekat, semakin dia itu ada di belakang tenda, nangis gitu loh. Nah, dia kan semakin gemetaran semua kan, sambil ngintip teman-temannya itu kok nggak ada yang dengar gitu kan. Begitu pas di belakang tenda, kita tahu kalau tenda ini cuma dibatasi seperti bahan kain gitu kan. Pas di belakang tenda ini ternyata perempuan ini nggak malah nangis, tapi malah ketawa. Gitu. Langsung dia takutan semua, takutan pokok. Nah, dia ngerasa itu dia sendiri yang dengar gitu loh. Ternyata di sebelah dia ini ternyata mereka belum tidur dan sama-sama dengar. Jadi dia noleh ke arah temennya sambil ngode gitu loh, ngode perempuan ini tadi. Maksudnya, kamu dengar nggak? Dengar yang sama. Jadi perempuan ini mendekati tenda itu sambil ketawa. Gitu. Ketawanya yang aneh gitu. Akhirnya ketakutan kan mereka. Jadi diem-dieman mau jerit itu nggak berani. Jadi mau ngomong sesuatu nggak berani. Akhirnya dia cuma ambil sikap yang kayak orang yang ketenggengan ya. Kalau bahasa Jawa itu dia ketenggengan, diam gitu sampai nangis dia itu sampai nangis saking takutnya gitu. Nah, kejadian itu nggak lama berlalu, gangguan itu udah berlalu. Nggak lama setelah itu, nggak sampai 1 jam, itu kayak ada hewan yang ukuran besar. Tadi sudah tak jelasin bahwa tendanya ini ukuran kapasitas 8 orang. Berarti kan tenda yang ukuran besar ya. Itu kayak ada orang besar itu jatuh dari atas pohon. Dia itu nimpa di tendanya mereka. Brak gitu. Jadi kelihatan kayak ada tangan yang memeluk tenda. Jadi tenda itu digoyang-goyang. Yang di dalam tenda itu mereka semua goyang gitu. Goyang. Itu semakin dia gemetaran semua. Dilihat itu kanan kirinya ada 2 orang temannya itu yang udah tidur, tapi ada 1 orang ini yang nggak bisa tidur ya, Mbak Ayu ini tadi katanya dia nggak bisa tidur gitu. Kayaknya dia juga ngerasa kalau digoyang gitu. Jadi tenda itu benar-benar digoyang oleh makhluk yang besar gitu. Kejadian itu nggak sampai 5 menit, tapi dia itu ngerasa kayak diseret gitu loh. Lah, ketakutan mereka, ketakutan si Tanti ini, ketakutan kami itu takut kalau kita dipindah di jurang atau apa gitu loh. Jadi selama dari jam 2 dini hari sampai subuh itu mereka nggak bisa tidur akhirnya. Tapi juga nggak ngomong apa-apa sama temennya, cuman diem-dieman tok sambil ketakutan, kayak habis mengalami sesuatu yang besar gitu. Baru ketika matahari terbit, mereka baru, ayo dilihat nah di luar nah, ayo. Jadi mereka buka tenda, dilihat di luar. Ternyata karena tendanya mereka kan dipasak semua kan. Jadi pasak itu juga ikut bergerak. Jadi tanah itu kayak membekas sesuatu. Memang benar-benar tenda itu diseret oleh sesuatu gitu. Nah, dari situ dia takut kan. Tapi dia nggak cerita sama teman-teman yang lain gitu. Oke, dia nggak. Akhirnya pagi itu mereka sarapan, mau melanjutkan perjalanan ke Cikasur, rencananya seperti itu. Nah, ketika mereka mau melanjutkan perjalanan mereka melewati hutan-hutan lagi.
Nyampe di hutan-hutan yang lebat, ada salah satu temennya itu yang di depan itu yang ngasih kode untuk berhenti gitu. Berhenti dulu. Kenapa? Ternyata kayak dia itu nemukan sesuatu gitu. Nemukan sesuatu, tapi kan dia kan agak di belakang ya, kan rombongan banyak orang. Terus jalan lagi mereka. Nah, ketika jalan lagi ini memasuki hutan yang lebat itu, dia ini kayak dapat bisikan gitu loh. Iki alasku, tangan mocok ngelati. Ngerti maksudnya? Artinya ngerti. Jadi ini hutanku. Tanganmu jangan istilahnya jangan jahil gitu. Dia tuh tiba-tiba dengar bisikan seperti itu, tapi dia biarin, dia jalan terus, sampai dia berjam-jam, rombongan mereka ini jalan berjam-jam, tapi belum juga ketemu yang namanya pos Cikasur itu, karena tujuan mereka mau ke Cikasur kan, belum juga ketemu, sampai akhirnya mereka putar, akhirnya beberapa teman ini bilang, teman-teman, kita istirahat dulu yuk, kita ini kayaknya nyasar, kita fix nyasar gitu. Kayaknya kan suasana semakin tegang kan, apalagi suasana di dalam hutan itu yang mendung gitu kan. Akhirnya diem, terus si Septanti ini bilang ke teman-temannya, teman-teman, ada yang ngambil sesuatu nggak tadi di hutan sana? Nah, temannya bilang, aku nggak ngambil sih, aku cuman mungut ini loh, bulu-bulu merak gitu. Jadi ada salah satu temennya itu yang nemu bulu-bulu merak gitu loh, bulu-bulu merak yang rontok di bawah gitu loh. Kita tahu kalau di Argopuro itu sering kali kan merak itu, kita melihat merak itu lewat gitu, atau rusa, kadang juga kancil, babi hutan itu kan masih banyak di situ lah. Di situ memang banyak burung merak, ayam hutan juga banyak. Nah, terkadang itu kita juga menemukan bulu-bulu merak yang rontok, memang itu diambil sama dia. Ternyata nggak hanya itu, beberapa temennya, ada salah satu temennya juga yang dalam satu rombongan itu, mereka juga ngaku bahwa iya mbak, aku ngambil bunga edelweiss gitu. Nah, ya kita tahu lah, sebagai pendaki itu haram hukumnya untuk ngambil sesuatu di gunung, ya kan, termasuk bunga edelweiss dan lain-lain gitu. Nah, tapi salah satu mereka, entah mereka ini kurang secara wawasan, atau kurang secara, atau memang mereka pingin apa, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas beberapa kelompok mereka ini ada yang ngambil memungut bulu-bulu merak itu tadi, ada salah satu juga yang ngambil bunga edelweiss, karena juga banyak taman-taman edelweiss di situ kan. Nah gitu. Akhirnya si Septanti bilang, jangan gitu, itu bukan hakmu, udah taruh lagi lah, jangan dibawa gitu. Mungkin itu yang bikin kita tersesat. Akhirnya ditaruh di tempat yang aman di situ. Akhirnya mereka berdoa nih. Mereka berdoa minta petunjuk. Nah, si Septanti ini bilang, ya Allah, kasih petunjukmu, tolong kasih jalan keluar. Karena dia ini, mereka ber-15 ini ngerasa sudah disesatkan. Mereka tersesat di Gunung Argopuro gitu loh. Apalagi di Gunung Argopuro itu memang jalur itu memang nggak banyak yang nggak jelas gitu loh. Jalur-jalur ini memang rapat gitu. Memang hutan ini rapat banget gitu, dan masih banyak hewan liar. Makanya sering banyak pendaki tersesat di situ, dan si Septanti ini takut banget kalau dia tersesat gitu. Akhirnya ketika dia selesai berdoa, teman-teman berdoa, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Entah mereka ini nggak tahu arahnya, tujuannya kemana. Awalnya memang tujuannya mau ke Cikasur, tapi nggak tahu jalan itu mau apakah ke Cikasur atau enggak. Mereka nggak tahu, yang penting jalan terus. Ternyata mereka sampai di Cemoro5. Lah, artinya mereka kan kembali lagi. Jadi tujuannya mereka nggak mau ke Badaran, tapi dikembalikan lagi ke pos Cemoro5. Tapi karena dia sudah ketemu plang pos Cemoro5, ya mereka seneng. Yang penting sudah ketemu satu lokasi gitu loh. Di situ mereka seneng, terus istirahat sebentar, terus minum kopi, bikin mie. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi, nggak jadi turun ke Badaran, tapi mereka putar balik kembali ke Bremi, jalur Bremi. Nah, ketika mereka kembali itu, mereka akan lewat hutan lumut lagi kan. Mereka lewat hutan lumut lagi, itu sama suasananya. Suasananya itu senyap, terus lembab gitu kan.
ada juga bisikan-bisikan itu yang bisikan-bisikan gitu. Nah, setelah melewati hutan lumut itu mereka sampai di pertigaan yang ada plang taman hidup. Jadi ada plang yang kalau ke taman hidup mereka harus belok sini gitu, ada plang itu. Mereka sampai di situ tuh jam 5 sore. Nah, dari plang pos taman hidup itu menuju ke pos perizinan Bermi itu kan makan waktu sekitar 4-5 jam lagi. Sedangkan pada waktu itu sudah jam 5 sore gitu loh. Ayo kita cepet-cepetan yuk, karena nanti keburu gelap gitu loh. Akhirnya ya udah yuk jalan mereka. Jalan lagi, di tengah perjalanan itu mereka kayak ketemu jalan yang jalan tanah yang kanan kiri itu hampir seukuran pundak itu tebing gitu. Jadi jalannya sempit, menyempit gitu. Nah, si Septanti ini ngerasa perasaan tadi nggak lewat sini deh. Tapi kok kayak jalannya itu kayak gini gitu loh. Kayak menyempit, kayak tebing gitu loh. Nah, di jalan itu akhirnya dia itu si Mbak Ayu ini, dia itu ngerasa kayak diikutin sesuatu gitu loh. Tapi memang semua dengar ada kayak lolongan anjing, wow, dan ada suara cewek yang beberapa hari kemarin itu yang ketawa gitu, itu juga ngikut gitu. Akhirnya si Ayu ini bilang, karena dia ini pendakian pertama di gunung ya, dia bilang, udah aku capek, aku nyerah, dia bilang gitu. Lah kan teman-temannya ngerasa loh, ini keburu malam, ayo kamu nggak usah manja gitu loh. Kamu ngerepoti teman-teman yang lain gitu, terutama pacarnya si Aldian ini. Ayo cepetan gitu loh. Jadi timbul kayak sedikit konflik di situ yang aku capek, udah aku nyerah, aku tinggalan nggak apa-apa gitu. Karena dia bilang seperti itu, aku nyerah gitu. Akhirnya dimotivasi sama temannya, ayolah ini udah mulai gelap loh. Kita belum juga nyampe, kita mau nyampe jam berapa? Kita nanti nggak tahu ada kejadian atau gangguan apa lagi. Sementara saat posisi seperti itu nih, suara cewek yang itu kadang itu lewat ketawa gitu, lewat terbang, suara anjing yang gonggong gitu. Jadi ini suasana kan mulai menjelang gelap, suasana maghrib ya. Kita tahu bahwa menjelang maghrib itu memang energi jin ini kan memang lagi tinggi-tingginya ya, lagi tinggi-tingginya. Jadi begitu mereka lewat di hutan yang tebing seperti itu, dengan kondisi yang Ayu yang sudah menyerah gitu kan, udah aku lelah, aku pengen di sini, aku nyerah, dia bilang gitu. Tapi teman-temannya memotivasi, ayolah, ayo, gimana caranya, ayo tasmu dibawain atau gimana. Akhirnya dia bangkit lagi dengan agak pelan itu, jalan lagi masuk hutan, semakin gelap, mereka nyalain lampu. Nah, di antara kegelapan yang seperti itu, ini ada salah satu orang cowok dari salah satu rombongan ini yang cowok itu, dia tiba-tiba itu hampir masuk ke jurang, dia itu jatuh. Jadi begitu orang-orang ini jalan, terdengar kayak ada orang jatuh, hei tolong. Ternyata salah satu temannya yang cowok itu sudah hampir jatuh ke jurang. Untungnya dia itu kayak pegangan pohon gitu loh, kayak ranting pohon yang akar-akar pohon itu. Jadi kalau kepleset sedikit aja dia sudah jatuh ke jurang dan mati. Tapi ketika dibantu sama teman-temannya, dia berhasil naik lagi, terus agak shock akhirnya dituntun pelan-pelan. Suasana sudah mulai nggak enak semua, udah gelap, posisi capek dan lain-lain kan. Akhirnya mereka tiba di hutan-hutan damar tadi, hutan-hutan damar yang tinggi itu, udah mulai agak seneng, udah sebentar lagi udah nyampe di warung. Akhirnya keluarlah mereka keluar dari hutan, seneng kan mereka. Akhirnya ke warung yang pertama kali mereka samperin itu. Ke warung situ udah mulai banyak pemukiman kan, banyak pemukiman. Akhirnya mereka makan lagi sambil cerita pengalaman. Nah, disinilah mulai terbuka semua, bahwa mulai banyak yang ngaku. Pertama kali ketika ada beberapa orang yang ketika di Taman Hidup mendengar kayak pertunjukan wayang itu, mereka cerita ternyata nggak hanya beberapa orang, semuanya dengar. Semua itu dengar ada pertunjukan wayang yang dalangnya itu dengar jelas. Dia tuh, wah, bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, dong, dia cerita gitu. Tapi memang banyak yang takut,
Tapi ada beberapa yang memang senang menikmati gitu loh ketika ada pertunjukan wayang itu. Nah, selanjutnya mereka ketika melewati hutan lumut, ada yang cerita, aku kok ngerasa yo di hutan lumut kemarin itu loh, aku kok ngerasa kayak dengar suara kayak di perkampungan Riau gitu loh. Kalian ya dengar? Iya, aku dengar. Jadi saling terbuka di situ, saling buka semuanya. Yang awalnya mereka nggak terbuka di sana kan, ketika di warung itu mereka buka semuanya. Loh, ternyata kamu ya dengar dah di hutan lumut kemarin itu kayak ada perkampungan yang Riau. Iya, sama gitu. Nah, terus lanjut lagi ketika di pos Cisentor itu, yang ketika ada orang besar itu yang goyang-goyang itu, ternyata mereka dalam satu tenda itu juga tahu sebenarnya, tapi karena mereka takut mereka diem. Bahkan si Ayu itu sempat kakinya diseret mau keluar tenda gitu loh, sama makhluk yang tangannya besar gitu. Tapi dia nggak cerita, dia cuma nangis itu, saking nangisnya sampai nggak bersuara, dia nangis gitu loh. Dia nggak mau cerita selama di gunung itu, dia nggak mau cerita. Buka semua, ketika ada di warung itu mereka buka-bukaan semua gangguan-gangguan yang mereka alami. Nah, masih di pos Cisentor itu, yang beberapa cowok yang tidur di rumah kayu itu, mereka juga mengalami gangguan ternyata. Mereka itu ada salah satu orang, jadi rombongan yang dari Surabaya itu, mereka diganggu, didatengin kayak apa ini, putri raja gitu, perpenampilan putri raja itu. Dia itu tiba-tiba ngajak keluar gitu, digandeng tangannya, dia tuh kayak wes terbius gitu, diajak keluar, selendangnya disampirkan ke leher gitu, kayak mau diajak nari gitu loh. Dia tuh ngelihat itu kayak istana yang megah gitu loh. Ini aku di mana? Tapi untungnya dia sadar bahwa ini pasti aku nggak ngimpi, ini pasti perbuatan makhluk halus yang ada di sini. Akhirnya dia berteriak kencang, istighfar, akhirnya dia sadar. Untungnya gitu. Nah, itu semua mereka ceritakan ketika mereka nyampe di warung gitu loh. Gangguan-gangguan mereka itu. Nah, itulah. Jadi yang perjalanan ke Argopuro itu, kita tahu bahwa Argopuro ini memang gunung dengan trek terpanjang. 40 km diukur dari Bremi menuju Baderan itu. Dan kita harus ambil hikmah di sini bahwa kalau ketika kita di gunung, udahlah, jangan ambil sesuatu lah. Jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Jangan ngambil sesuatu kecuali gambar, gitu kan. Ini memang harus kita terapkan. Tapi lagi-lagi memang ini perlu edukasi lagi kepada para pendaki bahwa selain juga pembekalan untuk diri kita, memang sebenarnya sih kalau ada istilah kan memang sama ini, kalian kalau di gunung jangan mesum loh. Sebenarnya logikanya seperti ini, dimanapun kita nggak boleh mesum. Kenapa harus hanya di gunung gitu loh? Dimanapun kita nggak boleh mesum sebenarnya. Ada istilah jangan buang sampah di gunung loh. Sebenarnya kita nggak boleh buang sampah sembarangan dimanapun. Kita harus jaga lingkungan. Namanya alam ini ya semua. Kita jaga lingkungan kita bersih, nggak hanya di gunung gitu loh. Kenapa kok nggak boleh mesum tapi di gunung? Sebenarnya dimanapun kita nggak boleh mesum, nggak boleh melanggar aturan-aturan agama dan norma-norma yang berlaku gitu loh. Cuman karena di gunung itu ya etika kita lebih harus kita jaga gitu loh. Meskipun yang kejadian tadi dari teman-teman ini kita ambil pelajaran bahwa meskipun bulu merak itu memang rontok gitu loh, tapi kalau memang kita nggak punya kepentingan ya mendingan nggak usah diambil. Apalagi tentang bunga edelweiss gitu loh. Kita tahu bahwa bunga edelweiss itu bunga yang dilindungi gitu kan. Haram hukumnya kita sebagai pendaki itu ngambil bunga itu gitu. Cukup kita nikmati alam ini, cukup kita nikmati, kita jaga jangan sampai alam yang sudah bagus malah kita kotori dengan adanya kita gitu loh. Harusnya kita menjadi sebagai pelindung lah gitu loh, pelindung atau minimal sebagai penikmat lah. Kita sudah menikmati alam, kita harus bersyukur bahwa di Argopuro itu masih terang, kita bisa melihat merak jalan, kita kadang juga bisa melihat rusa, kadang-kadang juga ada jejak macan. Harusnya kita bersyukur bahwa hewan-hewan ini masih ada, masih belum punah, sementara di daerah-daerah lain sudah banyak yang punah gitu loh. Akankah anak-anak cucu kita masih bisa melihat gitu loh kalau kita berkelakuan yang buruk terhadap alam? Misalnya kita berlaku buruk pada alam, akhirnya yang membuat hewan-hewan yang ada di situ tidak nyaman, akhirnya pergi. Kita sendiri yang rugi sebagai manusia. Anak-anak cucu kita nggak bisa menikmati itu gitu loh.